Perkenalkan, nama saya Anggela Nancy Nabila. Di sini saya berperan sebagai kakak dari klien atau pasien. Perkenalkan, saya Francisca Ermi. Saya di sini sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Ansel Musanye. Peran saya di sini sebagai perawat yang bekerja di Puskesmas Pembantu. Perkenalkan, nama saya Kardina. Di sini saya berperan sebagai perawat yang bekerja di Puskesmas Kecamatan. Perkenalkan, nama saya Andre Christian Lenjau. Saya berperan sebagai ayah dari keluarga pasien. Perkenalkan, saya Adventina Luye. Di sini saya berperan sebagai ibu dari klien atau pasien. Kebetulan ada Mas di sini, jadi saya tuh mau tanya tentang adik saya. Ini kan udah dalam minggu kedua kami ini belian terus, tapi tuh dia nggak ada perubahannya sama sekali. Jadi saya pribadi saya tuh bingung, kenapa juga kalau udah nggak ada perubahan tetap belian, tapi orang tua saya tuh tetap ngotot buat belian terus, Mas. Mohon maaf sebelumnya, boleh Ibu menceritakan kejadian awalnya seperti apa? Kejadian awalnya kan 1 minggu yang lalu dia liburan kan ke sini. Malam pertamanya sekitar jam 10 dia tuh keluar masuk kamar, keluar masuk, kadang dia ke WC juga. Nggak lama habis itu dia matikan hidupkan TV. Habis itu dia masuk kamar lagi, dia nangis. Habis dia nangis itu dia ketawa. Habis itu dia ginikan ini dinding, baru tuh dia nangis lagi, dia ketawa lagi. Tapi pertama itu nggak ladenin kan, takut dia main HP. Udah kami diamin. Nah sudah 2-3 hari begitu terus, Mas. Jadi ya karena kami kayak kok dia libur ini tuh aneh pulangnya gitu. Apakah adik Ibu ada menceritakan kejadian yang terjadi sebelum liburan? Nah itu nggak ada sama sekali. Siang dia tuh kambuhnya dia tuh begitu tuh saat malam jam 10. Pas jam 10 saya sudah beberapa malam sebelum kami belian itu sudah perhatikan dia setiap jam 10 begitu terus. Kalau siang dia normal. Sudah mau minggu habis pas belian sampai sekarang ya Mas lihat sendiri kan dia begitu di depan, kadang dia pokoknya begitu kejadiannya jam 10 malam. Dia kalau ditanya kamu kenapa begitu, dia nggak jawab, dia tuh nangis saja terus. Habis nangis dia ketawa, dia nggak pernah ngomong sama sekali sama kami orang rumah. Kalau siang dia ngomong tuh kayak ceritaan biasa. Kalau kita sudah tanya kamu tadi malam kenapa begitu, kok gelisah betul, apa ada masalah waktu kamu kuliah, dia langsung nangis. Dia langsung, kalau siang kami tanya begitu dia diam aja nggak mau jawab. Kalau malam pas dia begitu dia langsung nangis kami tanya. Saran saya lebih baik keluarga Ibu membawanya konsultasi ke dokter jiwa. Oh boleh juga sih, karena saya juga pribadi Mas mau juga begitu. Nah tapi bapak itu dia tuh kayak nggak percaya hal begitu, Mas. Dia selalu bawa belian, katanya ini penyakit keturunan. Soalnya adiknya bapak saya itu juga begitu, katanya ini sudah tanda-tandanya setiap jam 10 dia ini kambuh. Kita belian aja sampai semuanya habis. Jadi saya bingung begitu, Mas. Orang tua saya tuh nggak percaya kalau itu penyakitnya bukan penyakit belian gitu. Nah Baik Bu, saya siap membantu jika keluarga Ibu berkenan. oh boleh juga ya. Oh nanti kalau begitu saya panggil Mas aja ya buat bantu saya ngomong sama bapak saya, Mas. Baik, Bu. Selamat pagi Pak, Ibu. Saya ingin menjelaskan kenapa saya menyarankan untuk berkonsultasi ke dokter jiwa. Ya Mas, silakan. Berdasarkan tanda yang terlihat, kalian mengalami gangguan jiwa. Tanda yang dimaksud, Mas, seperti apa sehingga bisa mengatakan anak saya gangguan jiwa? Tanda yang terlihat dari seorang yang mengalami gangguan
jiwa seperti melamun, menghindari pergaulan sosial, gelisah, tidak bisa tidur, menangis tanpa sebab, panik berlebihan, kecemasan, dan sebagainya. Bagaimana jika anak saya setelah konsultasi semakin parah? Gini nama Pak, sebelumnya Mas ini datang ke sini aku tuh sudah ngomong sama Masnya, tanda-tandanya juga ini pikir aja nih Pak, Mak, secara logika kita udah 2 mingguan lebih loh belian, tapi ada ini nggak ada perubahan sama sekali. Mama sama Bapak nggak takut kah kalau ini memang penyakit rumah sakit? Kamu tidak bisa menyimpulkan adikmu sakit jiwa. Tapi kan ini tuh udah kelihatan Pak, 2 minggu adek tuh sudah begini di belian itu nggak ada perubahan sama sekali. Mending kita ikut sarannya Mas ini aja. Baik Pak, saya hanya menyarankan, keputusan ada di tangan keluarga. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi juga Sus. Anak saya semakin parah, jadi saya membawanya ke sini untuk diperiksa. Baik Bu, saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan anak Ibu. Selamat pagi Dek, boleh saya tahu namanya siapa? Baik Bu, setelah saya mencoba untuk berkomunikasi dengan anak Ibu, saya tidak mendapat data karena pasien tidak berbicara apa-apa. Saya hanya bisa menyarankan anak Ibu bisa dibawa ke rumah sakit dan berkonsultasi dengan dokter jiwa. Baiklah, jika demikian, saya akan mencoba membawa anak saya ke rumah sakit untuk berkonsultasi dengan dokter jiwa. Baik Bu, saya akan membuat surat rujukan untuk ke rumah sakit jiwa. Baik, Suster.